kita biayai juga luar biasa, biayanya hampir 2,1 miliaran, Bapak Ibu. Nah, ini risiko-risiko seperti ini menjadi bagian penting ya kepada kita semua apabila terjadi risiko kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian manfaat yang ketiga adalah santunan meninggal dunia. Nah, banyak sekali Bapak Ibu peserta kami yang mengalami risiko meninggal. Nah, paling banyak itu meninggalnya di jalan ya ketika mau pulang dan berangkat kerja. Nah, ini kita pastikan juga ahli warisnya agar bisa melanjutkan kehidupannya di berikutnya ya. Kita pastikan anak-anaknya juga bisa sekolah. Nah, santunan yang akan kami berikan kepada ahli warisnya sebesar 48 kali gaji. Ya, kalau misalnya di perguruan tinggi gaji seorang guru misalnya sambil contoh saja 3 juta gitu ya. Kalau 3 juta dikalikan 48 kali berarti kurang lebih sekitar 150 juta kita akan serahkan kepada ahli warisnya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah akibat kecelakaan, si tenaga kerja mengalami risiko cacat total tetap. Nah, cacat total tetap ini contohnya kedua belah mata kita buta, kemudian dokter sudah menyatakan lumpuh akibat kecelakaan, nggak bisa bekerja kembali. Nah, ini kita juga hadir. Kita pastikan bahwa pekerjanya mendapatkan santunan beserta keluarganya. Nah, santunannya berapa, Bapak Ibu? 56 kali gaji. Ya, 56 kali gaji. Kalau gajinya 3 juta, dikalikan 56, kurang lebih sekitar 170 juta yang akan kami berikan kepada ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau mereka masih memiliki anak? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ketika seorang tulang punggung keluarga meninggal, banyak anak-anak itu yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Ribuan anak Bapak Ibu. Ya, ketika tulang punggung keluarga meninggal dunia, mereka harus berhenti sekolahnya. Mereka harus bekerja untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, kita pastikan Bapak Ibu, anak-anak yang ditinggal, ya, anak-anak yatim yang ditinggal oleh keluarganya, oleh bapaknya, oleh ibunya, ini sekolahnya tetap berlanjut. Kami akan tanggung sekolahnya mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dengan jumlah anak yang bisa kita tanggung adalah 2 orang anak. Dengan maksimal biaya 174 juta ya untuk 2 orang anak. Nah, ini ada juga beberapa kasus Bapak Ibu, kemarin saya ke Jember ya. Di Jember itu kita juga menyerahkan santunan. Itu ada anak yang masih usia 1 tahun, kemudian usia 6 bulan itu ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Nah, ini anak ini ketika nanti sudah masuk usia TK, ini hanya secara otomatis itu akan kami berikan. Ya, kami pastikan sekolah TK-nya SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Ya. Nah, ini manfaat untuk beasiswa, sangat penting sekali. Kemudian manfaat berikutnya adalah home care ya, pelayanan di rumah. Nah, apabila dokter menyatakan bahwa si pekerja yang mengalami risiko kecelakaan harus berobat di rumah, nah nanti kita akan datangkan Bapak Ibu, petugas medisnya, dokternya itu ke rumah. Jadi nggak perlu harus dirobat di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah program kembali bekerja. Nah, ini ketika terjadi risiko kecelakaan, kita pastikan juga bahwa si pekerja ini bisa bekerja kembali. Apabila mengalami cacat, kami akan melakukan pendampingan secara psikis maupun psikologis, dan kita akan memberikan tambahan keterampilan, ya kita dampingi sampai bisa bekerja kembali di apakah di job yang sama atau job yang berbeda di perusahaan ataupun di sekolah, gitu ya. Nah, kita pastikan itu. Nah, itu kira-kira untuk jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini meninggal di luar hubungan kerja. Meninggal sebab apapun, Bapak Ibu. Ya, meninggal sebab apapun. Mau meninggal salah, benar gitu ya. Maksud saya meninggal salah misalnya gantung diri ya, bunuh diri gitu ya. Nah, ini sekalipun melakukan itu kami tetap memberikan pelindungan. Yang kami pikirkan bukan yang meninggalnya, tapi keluarga yang ditinggalkan, anak istrinya gitu ya, agar bisa melanjutkan kehidupan ekonomi dan sekolahnya.
Nah, manfaat yang akan kami berikan kepada ahli waris itu sebesar 42 juta, Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa contoh di depan penyerahan santunan yang kami berikan kepada ahli waris yang pekerjaannya meninggal dunia. Nah, kemudian kami juga akan memberikan manfaat beasiswa ya apabila masa kepesertaannya sudah 3 tahun. Ya, kalau meninggal biasa dapat beasiswa syaratnya minimal 3 tahun menjadi peserta. Tapi kalau meninggalnya akibat kecelakaan kapan saja ya. Nah, ini beasiswanya akan secara otomatis kita berikan kepada ahli warisnya ya. Next slide. Nah, ini kira-kira gambaran besaran beasiswa Bapak Ibu yang akan kami berikan kepada ahli waris ya. Untuk TK itu 1.500.000 maksimal 2 tahun. Ya, 1 tahunnya ya, 1 tahunnya 1.500.000 maksimal 2 tahun. Kemudian SD dan sederajat 1.500.000 per tahun maksimal 6 tahun. Ya, kalau misalnya nggak naik 1 kali, berarti 1 tahunnya tanggung sendiri Bapak Ibu. Ya, yang 6 tahunnya kami yang nanggung. Kemudian yang selanjutnya untuk SMP itu sebesar 2 juta beasiswanya per tahun maksimal 3 tahun. Kemudian untuk SMA 3 juta maksimalnya itu untuk 3 tahun. Nah, perguruan tinggi itu 1 tahun 12 juta, ya 12 juta maksimal 5 tahun. Nah, meskipun sebetulnya Bapak Ibu untuk perguruan tinggi itu bisa kita tempuh 4 tahun, rata-rata 4 tahun gitu ya. Tapi kita masih memberikan kelonggaran untuk anak-anak kita mungkin yang aktif di organisasi biasanya kecenderungannya itu kuliahnya agak molor sedikit biasanya gitu. Ya kita berikan tambahan 1 tahun sehingga menjadi 5 tahun dengan 12 juta per tahunnya, dan ini dibayarkan untuk 2 orang anak dan maksimal 174 juta. Kemudian usia maksimalnya adalah 23 tahun ataupun sudah menikah atau bekerja. Jadi ketika sudah menikah dan bekerja ini hak beasiswanya sudah nggak kita berikan kembali Bapak Ibu. Next slide. Kemudian program selanjutnya Bapak Ibu sebagai informasi tambahan adalah program jaminan hari tua. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu bagi kita yang bekerja di sektor di swasta ya. Kalau yang PNS ini sudah ada melalui Taspen. Tapi bagaimana kita yang swasta gitu ya, yang di luar PNS. Nah, ini menjadi bagian penting bahwa kita juga bisa memastikan hari tua kita juga terjamin. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan bagi yayasan yang sudah memiliki kemampuan secara finansial. Nah, JHT ini menjadi sangat penting sekali bagi karyawan kita, bagi guru-guru kita, bagi tenaga pendidik ya, dan pendukung lainnya untuk bisa mendapatkan juga jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini mekanismenya seperti kita nabung Bapak Ibu di bank gitu ya. Ada iuran, kemudian pengembangan hasilnya juga kita lakukan, kita berikan kepada peserta kami. Ya, nah ini yang luar biasa sekali di jaminan hari tua ini. Apabila Bapak Ibu sudah 1 tahun menjadi peserta program BPJS Kerjaan, next slide Mas. Next slide. Sudah 1 tahun menjadi peserta program BPJS Kerjaan, ada manfaat layanan tambahan yang bisa Bapak Ibu nikmati ya di program BPJS Kerjaan. Nah, bagi kita yang masih belum memiliki rumah ketika sudah 1 tahun menjadi peserta, nah kami akan memberikan kemudahan pinjaman uang muka perumahan ya dengan bekerja sama dengan perbankan. Nah, maksimal 150 juta akan kami berikan pinjaman kepada peserta kami ya yang memenuhi persyaratan. Kemudian kredit pemilikan rumah maksimal 500 juta Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang masih belum memiliki rumah, nah ini bisa mengajukan program ini. Ya, kalau di Jawa banyak sekali harga rumah masih di 200 juta, 250 dan mudah-mudahan masih bisa terjangkau gitu ya. Nah, ini maksimalnya 500 juta. Kemudian yang ketiga, ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman gitu ya ketika saya sosialisasi. Pak Muhyiddin, saya sudah memiliki rumah, cuma tahun depan saya rencana mau nambah anak lagi gitu ya. Nah, ini kita juga memberikan fasilitas Bapak Ibu untuk renovasi rumah, bisa nambah kamar misalnya bagi yang kamarnya kurang
dengan biaya dengan maksimal pinjaman sebesar 200 juta ya untuk renovasi rumah. Kira-kira kalau nambah 2-3 kamar masih cukup lah ini 200 jutaan Bapak Ibu. Nah ini kerjasamanya dengan perbankan ya, rumahnya bisa rumah tapak ya ataupun rumah susun. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi peserta program kami dan mengikuti program JHT, nah ini bisa memanfaatkan program ini Bapak Ibu. Nah, kami sudah bekerja sama dengan Bank BTN, kemudian dengan Bank BNI, ya, yang kira-kira saat ini sudah memiliki pandangan ingin memiliki rumah, silakan bisa manfaatkan program ini dengan tingkat suku pengembangan yang ini, bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga konvensional, ya, bunga bank konvensional. Untuk cara pemilihan rumahnya bebas, silakan bisa datang ke developer. Developer Bapak Ibu tinggal pilih rumahnya, nanti datang ke bank yang sudah kerjasama. Pak, saya ingin menggunakan fasilitas layanan tambahan jam sostek. Nah, teman-teman perbankan di sana sudah memahami itu dan Bapak Ibu nanti akan diberikan skema kerjasama kami dengan perbankan. Next slide. Next slide, Mas. Nah, kemudian program yang keempat, Bapak Ibu, adalah program jaminan pensiun. Nah, bagi yayasan yang sudah memiliki kemampuan finansial tinggi, ini juga menjadi sangat penting sekali, Bapak Ibu. Nah, di sektor swasta pun kita pastikan bahwa ketika kita sudah tidak bisa bekerja kembali, sudah pensiun, ya ini ada pendapatan berkala yang bisa kami berikan ya kepada para pekerja kita. Jadi saat ini bukan hanya pegawai negeri saja, Bapak Ibu, yang bisa menikmati jaminan pensiun. Nah, peserta jam sostek di sektor swasta pun nanti ketika usia 58 saat ini pensiun ya. Nah, ini sudah juga bisa menikmati program jaminan pensiun ya. Nah, ini untuk manfaat berkala saat ini yang kami berikan kepada pekerja minimal 356.000 dan maksimalnya 4,2 juta. Skemanya hampir sama dengan jaminan pensiun yang diberikan Taspen kepada pegawai negeri ya. Hanya besaran iurannya saja yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau di pegawai negeri sipil, kalau nggak salah itu 10% itu dipotong dari gajinya. Nah, kalau yang di tempat kami di BPS Kerjaan itu iurannya 3%, ya, di mana 1%-nya itu disisihkan dari gaji karyawan, 2%-nya itu disubsidi oleh pemberi kerja. Ya, kalau kita yang bekerja di perguruan tinggi berarti yayasan nanti yang akan menambah iurannya. Next slide. Nah, kemudian program yang selanjutnya adalah program jaminan kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu ya. Nah, ini program terbaru dari pemerintah. Jaminan kehilangan ini adalah insentif sebetulnya, ya insentif. Kenapa saya bilang insentif? Karena program ini tidak ada pungutan iuran, ya pungutan iuran. Jadi ketika peserta sudah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya untuk perusahaan skala besar menengah sudah ikut 4 program. Nah, ini sudah secara otomatis akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, manfaat apa saja yang akan kami berikan? Yang pertama adalah uang tunai. Ya, ketika di PHK dari perusahaan, kita pastikan selama 6 bulan itu ada pendapatan yang akan kami berikan. 45% kita berikan di 3 bulan pertama dan 25% di 3 bulan berikutnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah akses informasi pasar kerja. Nah, ini juga sudah ada portalnya yang bisa diakses oleh kita, oleh para pekerja untuk mencari informasi pasar kerja di website, di portalnya di Kementerian Tenaga Kerja, di Siap Kerja. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah pelatihan kerja, Bapak Ibu. Jadi di Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan pelatihan kerja. Nah, sehingga saudara-saudara kita yang mengalami PHK, kita berikan pelatihan nantinya dengan tujuan bisa bekerja kembali gitu ya di perusahaan yang memang membutuhkan sesuai dengan pelatihan yang sudah diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Next slide. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu untuk kami ambil simulasi dengan iuran ya, dengan iuran Rp16.821 per orang per bulan. Apabila terjadi resiko meninggal dunia, nah ini memang ceritanya tidak enak Bapak Ibu ya, ketika terjadi risiko kecelakaan kerja meninggal dunia,
santunan yang akan kami berikan sebesar 149.520.000 gitu ya, dengan iuran 16.821. Kemudian manfaat jaminan kematiannya sama 42 juta. 16.821 ini sangat terjangkau sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak-bapak yang merokok ini masih lebih mahal harga rokok gitu ya, per bulannya gitu ya. Bagi yang ibu nanti disisihkan saja Bu, ya 16.800 itu untuk memberikan perlindungan. Jadi bapak-bapaknya nggak usah ngerokok dulu 1 hari, itu disisihkan untuk jaminan kematiannya, untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui program BPJS Tenaga Kerja. Next slide. Nah ini di penutup materi kami Bapak Ibu, Pak Ridwan, Pak Rohmat Mulyana. Ini harapan kami dari 86% GTK Madrasah Negeri dan 69% pendidik di perguruan tinggi Islam belum terlilit jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, harapan kami Bapak Ibu dengan adanya sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Biasa Kerjaan siap memberikan sosialisasi, ya, datang ke kantor Bapak Ibu untuk memastikan pelindungan jaminan sosial kepada guru, tenaga pendidik dan pendukung lainnya serta tenaga pendidik di perguruan tinggi ya. Silakan nanti bisa kontak kami. Kami akan pastikan hadir untuk memberikan edukasi kembali. Kemudian para guru pendidik yang berjuang mendidik anak murid belum terlepas dari risiko-risiko yang ada. Tadi sangat banyak sekali Bapak ya, masih 86% dan ini risikonya sangat besar sekali ya. Baik itu risiko di jalan, kemudian selama menjalankan aktivitas di lingkungan pendidikan sampai pulang lagi ke rumah. Mari kita sama-sama Bapak Ibu berikhtiar agar seluruh pahlawan GTK ini ya, baik itu madrasah dan pendidik dan tenaga pendukung di perguruan tinggi di seluruh Indonesia terlindungi dalam program BPJS Tenaga Kerja. Ini menjadi kewajiban kita Bapak Ibu untuk bisa memastikan bahwa seluruh pendidik terlindungi dalam program BPJS Tenaga Kerja. Nah demikian Bapak Ibu beberapa hal tentang program Jam Sosek yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.